Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin. Wa adkhilnal ma'al awliyai was solihin wasyuhada wasyiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Agama itu bukan hanya ritual. Ritual dalam agama bukanlah tujuan. Tujuan yang sebenarnya dari agama adalah perubahan perilaku. Nabi Muhammad sendiri menyatakan diri bahwa beliau itu diutus ke semesta ini bukan untuk mengajarkan berbagai ritual, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Saya mempelajari tradisi-tradisi agama yang lain, ternyata hampir sama, bahwa tujuan beragamanya mereka itu adalah satu, yaitu merubah perilaku. Jadi kalau dirangkum dari semua tradisi agama, tujuan beragama itu ya setidak-tidaknya secara global ada 3. Yang pertama adalah mengurangi kejahatan. Yang kedua adalah memperbanyak atau menambah kebajikan. Dan yang ketiga adalah belajar untuk mengubah pola pikir. Karena sumber dari kebahagiaan dan ketidakbahagiaan adanya di dalam pikiran. Sebetulnya garis besar semua agama di dunia ini ya berfokus pada 3 hal itu. Mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan belajar untuk menciptakan kesucian pikiran agar pikiran tidak ternoda, sehingga setiap ruang dan waktu kita selalu merasa kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan di luar, bahagia itu di dalam diri. Dan sumber utama kebahagiaan adalah pola pikir. Karena pola pikirlah yang telah menciptakan berbagai harapan. Dan harapan-harapan itulah yang suka menghancurkan kebahagiaan. Sudah terbukti dan berulang kali saya sampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, sumber ketidakbahagiaan kita adalah harapan-harapan kita.
Jadi kalau orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka dan kemudian kita tidak bahagia, sebetulnya ketidakbahagiaan bukan akibat orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka, tetapi harapan kita pada orang lain, karena ingin orang lain itu selalu melakukan tindakan yang kita suka. Jadi sumber utamanya sebetulnya bukan tindakannya, tetapi adalah harapan kita sendiri. Saya sakit hati karena saya dibohongi. Tuh. Karena kita punya harapan agar orang lain jangan berbohong. Kan sebetulnya sakit hati karena dibohongi bukan karena orang yang berbohong itu penyebab kita sakit hati. Karena kita punya harapan agar orang lain tidak berbohong. Saat orang lain berbohong, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita sakit hati. Silakan tunjukkan pada saya, apa sumber kebahagiaan, sumber ketidakbahagiaan yang berasal dari orang lain? Gak ada. Tidak ada ketidakbahagiaan yang ditimbulkan oleh sesuatu yang di luar diri. Semua ketidakbahagiaan adalah diciptakan oleh diri kita sendiri. Pencipta ketidakbahagiaan atau pencipta kebahagiaan adalah pikiran kita sendiri. Hampir semua orang, ya, kalau ditanya apakah Anda ingin bahagia, semua selalu mengatakan saya ingin bahagia. Dan lucunya bahagia itu sering dikaitkan dengan senang. Padahal senang dan bahagia dua hal yang berbeda. Senang itu mendapatkan, senang itu berhubungan dengan indrawi, senang itu berhubungan dengan segala hal yang kita ingin, sedangkan kebahagiaan sangat berbeda. Karena kebahagiaan itu sebetulnya adalah selesainya kita dengan diri kita sendiri, saat dimana pikiran kita sudah tidak tercela lagi. Jadi oleh karena itu, setelah saya belajar semua tradisi agama, ternyata semua agama itu tujuan akhirnya ya tiga tadi itu. Mengurangi kejahatan, karena kejahatan itu tidak pernah bisa dihilangkan. Yang bisa itu dikurangi. Sejak zaman para nabi, para rasul, kan yang abadi itu cuma tiga. Satu kejahatan, dua kebaikan, tiga waktu. Itu yang abadi. Jadi sampai nanti suatu saat kejahatan dan kebaikan itu akan tetap ada. Karena tidak ada kejahatan kalau tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada kejahatan. Hilang salah satunya, hilang dua-duanya. Makanya yang abadi di semesta ini adalah kebaikan, kejahatan, dan waktu. Ini pahami. Jadi sehebat-hebatnya orang, ya, berdakwah tidak akan pernah bisa menghilangkan kejahatan. Yang bisa dilakukan hanya mengurangi kejahatan. Makanya gunakan kata yang tepat kalau bicara. Dan yang kedua, menambah kebajikan. Kapan kita menambah kebajikan? Kalau kebajikannya sudah ada. Yang belum ada, tentu saja bukan menambah. Kita dikatakan menambah mobil, kalau mobil kita sudah ada. Kalau baru beli, nah itu namanya bukan nambah. Jadi menambah kebajikan itu artinya kebajikan kita dari hari ke hari terus bertambah. Bukan baru membuat kebajikan bertambah. Nah, kenapa harus ada yang ketiga? Karena yang ketiga ini adalah penyempurnanya. Memiliki pola pikir yang tidak tercela itu penyempurnanya. Karena apa? Seandainya kita hari ini memiliki peluang membuat kebajikan, kalau pola pikir kita itu masih tercela, bisa jadi kebajikan itu malah dihancurkan kebahagiaannya oleh pikiran kita sendiri. Contoh, misalnya tadi pagi itu, pada saat kita mau nyebrang, ada orang lain
yang kesulitan nyebrang. Kemudian kita terketuk hati kita, yuk kita seberangkan biar sama-sama. Padahal kita juga mau nyebrang, cuman karena kita biasa, orang lain ada dari kampung tidak biasa dengan kendaraan yang semacam itu. Nah kemudian ada tergerak, saya ingin menolong, itu kebajikan. Sudah diseberangkan, sudah dilakukan kebajikan itu. Begitu sampai diseberangkan, seumpama orang itu lupa berterima kasih pada kita. Karena kita punya harapan orang itu berterima kasih pada kita, saat dia lupa berterima kasih, selesai melakukan kebajikan, kita hancurkan kebajikan kita sendiri oleh harapan kita. Lalu kita mengatakan, gak tahu diri, emang gak punya mulut? Marah-marah, gak tahu diri, emang gak punya mulut, emang gak punya perasaan. Karena kita punya harapan, setiap kita melakukan kebajikan, orang lain harus berterima kasih kepada kita. Kebajikan kita dihancurkan oleh pikiran kita sendiri, karena pikiran kita masih tercela. Padahal waktunya sudah berbeda. 1 menit yang lalu kita berbuat kebajikan, dengan saat kita sudah sampai di seberang jalan, sudah waktu yang berbeda. Kebajikan sudah dilakukan, jangan dihancurkan masa lalu itu. Karena kita tidak berfokus pada saat ini, maka saat ini menjadi kecewa karena kita berpikir masa lalu. Saya sudah berbuat kebajikan, kok orang itu tidak ada ucapan terima kasihnya. Gagal berbuat kebajikan. Ini karena yang ketiga belum kita miliki. Yuk ya, kita perhatikan, hampir semua dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kita sudah melakukan kebajikan, mungkin sudah mengurangi kejahatan, tetapi karena yang ketiga ini belum selesai, akibatnya semua itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Betul nggak? Ya. Ada tamu mau datang, bunda sudah masak, pagi-pagi sudah ke pasar, sudah beli makanan, sudah masak. Tiba-tiba tamu yang mau datang kemudian tidak jadi datang karena dia harus mengantar saudaranya ke rumah sakit. Kecewa nggak? Nah kenapa kecewa? Padahal kan kebajikannya sudah dilakukan, ke pasar sudah, masak sudah. Karena kita punya harapan agar orang itu ya seperti yang kita mau, begitu harapan tidak sesuai kenyataan, kebajikan yang kita lakukan dari pagi sampai siang itu dihancurkan oleh kita sendiri. Di sini ya, di sini pentingnya kita belajar agama. Jadi agama itu sebetulnya 3 saja secara global. 1, mengurangi kejahatan. Apa sih kejahatan itu? Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita tidak tenang, itu kejahatan. Segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita tidak tenang, itu kejahatan. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita berkhianat kepada diri sejati kita. Pengkhianatan pada diri sejati sekecil apapun itu kejahatan. Kurangi itu. Lah kenapa saya bilang kurangi? Karena kejahatan itu selalu ada. Makanya agama itu alat pertahanan diri sebetulnya untuk yang melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Ulangi ya. Agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa berbuat jahat pada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Sekali lagi, tidak ada orang lain yang bisa berbuat jahat kepada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Kita dibohongi orang, apakah orang jahat? Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Nah kita menjadi terganggu dengan bohongnya orang karena kita punya harapan pada orang. Bukankah yang jahat kita? Yang menghancurkan kebahagiaan kita bukan orang bohong, kita sendiri punya harapan terhadap orang agar orang tidak bohong. Memangnya kita punya kendali untuk mengendalikan orang? Kan gak bisa. Bahkan orang terdekat dengan kita pun
yang namanya pasangan hidup kita, kita tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan cuma diri kita sendiri. Lah kita ini sering ewuh pakewu, ingin mendalikan orang lain agar seperti yang kita mau. Disitulah penderitaan kita. Nah cuma kalau tidak dijelaskan seperti ini, kadang-kadang kita nggak ngerti-ngerti. Karena sudah terbiasa dari kecil bahwa kebahagiaan itu selalu digantungkan pada yang di luar diri kita. Jadi ketika saya mengajak untuk ke dalam, sulitnya setengah mati. Yuk ke dalam, yuk ke dalam. Ke dalam artinya berfokus pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita sakit hati jangan keluar ke dalam. Kenapa saya sakit hati? Oh karena keinginan saya. Oh karena harapan-harapan saya. Oh karena pikiran saya. Oh karena pola pikir saya. Ubah pola pikir kita. Nah kita itu selalu ingin mengubah orang. Itu kelirunya kita. Itu kebodohan kita. Padahal mengubah orang itu tidak gampang. Karena orang punya kebebasannya sendiri. Tetapi mengubah diri kita itu yang gampang. Karena kita punya kendali pada diri kita sendiri. Paham? Oke. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini yang harus saya lakukan dalam beragama. Satu, mengurangi kejahatan. Yang kedua, menambah kebaikan. Menambah ya. Bukan berbuat kebaikan, menambah. Dan yang ketiga, menyempurnakan pola pikir agar kita memiliki pola pikir yang suci dan tidak tercela, sehingga tidak mudah pola pikir kita menghancurkan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Makanya agama urusannya dengan diri kita. Agama antara kita dengan diri kita, bukan antara diri kita dengan orang lain. Tidak ada yang punya definisi agama dimanapun kecuali bangsa Nusantara. Agama adalah latihan dasar menempa diri agar terbentuk tata krama dan kehalusan budi nurani untuk membangun akhlak yang terpuji, ya, dan berbudi pekerti luhur. Itu definisi agama. Jadi agama itu latihan dasar menempa diri. Kita beragama terlalu fokus pada ritual. Jadi agama itu sibuk dengan ritual. Sementara ritual yang kita lakukan pun tidak membangun kesadaran baru. Paham sampai sini? Nah, kita ambil salah satu contoh. Bagi para sahabat yang kemarin sudah haji, atau tahun lalu sudah haji, atau tahun yang lalu lagi sudah haji, atau yang nanti akan berhaji, saya ingin kasih tahu bahwa sesungguhnya setelah kita melaksanakan ritual-ritual haji, belum selesai haji kita. Jadi ritual haji yang dilakukan di sana itu ibarat latihannya. Nah kalau yang namanya latihan tentu saja harus ikut berkompetisi. Tidak pernah ada juara lahir dari sebuah latihan. Karena juara itu baru akan bisa dinobatkan yang dilahirkan dari proses kompetisi. Jadi ya latihannya di sana beberapa hari saja. Tetapi sepulang dari sana, apa yang bisa kita pahami di sana, simbol-simbol apa yang kita mengerti di sana, bawa ke sini dipraktekkan. Oleh karena itu, sepanjang kita di sana beberapa hari, kita tidak bisa mengukur haji kita mabrur atau tidak mabrur. Mabrurnya haji setelah beberapa hari di sini. Kalau ada perubahan perilaku setelah itu yang disebut dengan mabrur. Kalau tidak ada perubahan perilaku setelah itu, hanya sibuk dengan ritualnya, sulit untuk bisa mengukur apakah dia mabrur atau tidak mabrur.
Nah, oleh karena itu apa haji mabrur? Haji mabrur adalah setelah seseorang itu melaksanakan ritual haji di sana, dia mengerti yang harus dia lakukan di sini, dia praktekkan simbol-simbol di sini, dan kemudian dia mengalami perubahan perilaku, disitulah kelihatan mabrur atau tidak mabrur. Jadi siapapun yang baru turun dari pesawat di Cengkareng belum bisa diukur hajinya mabrur atau tidak mabrur. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu perhatikan perilakunya berubah atau tidak. Paham maksud saya? Baik. Nah, ini persoalan penting nih, karena kalau tidak dikasih tahu kadang-kadang kita tidak tahu. Dikiranya setelah selesai ritual selesai. Nabi Muhammad sendiri mengatakan as-sholatu mi'rajil mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Artinya kalau kita sudah sholat ada kewajiban berikutnya. Apa itu? Meniti ke dalam diri, membaca simbol-simbol dan gerakan-gerakan sholat untuk diimplementasikan dalam proses meniti ke dalam diri. Ada kitab yang sangat bagus di pesantren, namanya Mi'raj As-Salikin. Yang menulis kitab itu namanya Imam Al-Ghazali. Apa isinya kitab Mi'raj As-Salikin? Itu kitab yang isinya adalah membimbing kita untuk berhasil meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati. Itu Mi'raj As-Salikin. Saya nggak tahu di pesantren ini masih dibahas atau tidak. Karena saya dulu waktu di pesantren, saya senang sekali dengan kajian Mi'raj As-Salikin ini. Isinya itu adalah proses meniti ke dalam diri. Puncaknya apa? Menemukan pikiran yang suci, yang tidak tercela, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kita tidak mungkin bisa mengenali jati diri kita kalau kita belum bisa menemukan sumber-sumber ketidakbahagiaan kita.